Selamat pagi, selamat pagi, adik-adikku terkasih, selamat pagi. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Semangat nggak mendengarkan firman Tuhan? Sudah makan? Sudah mandi? Sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Wah, hebat, kakak seneng deh. Yuk kita dengarkan firman Tuhan ya. Adik-adikku yang hebat, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, coba kita buka telinga kita agar kita bisa mendengarkan dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada api ya, ada api ya. Ada apa, Pak? Ada di sini ada api. Iya, ada api. Bapak tahu aja. Tapi Bapak tahu nggak itu api apa, Pak? Tahu. Nggak tahu? Api Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Mau dengar nggak ceritanya? Tahu. Mau? Yuk kita dengar ya, Pak. Bapak tahu nggak hari ini hari apa, Pak? Tahu. Nggak tahu ya? Kira-kira minggu lalu tuh, Pak. Sebelumnya lah, sebelum hari Minggu ada hari Kamis tuh. Hari Kamis ada apa, Pak? Kenaikan Tuhan Yesus. Bener, kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjanjikan apa, Pak, pas naik ke surga? Roh Kudus akan turun. Nah, betul, Roh Kudus akan turun. Jadi yang tadi Bapak bilang ada api, itu adalah Roh Kudus. Bentuknya adalah lidah api, Pak. Bapak tahu nggak bentuk-bentuk Roh Kudus ya apa aja? Lidah api. Terus apa lagi, Pak? Habis itu Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, ada apa Roh Kudusnya? ada burung. Burung apa? Burung merpati. Burung merpati. Ih, Bapak hebat banget ya, Pak ya. Luar biasa, Bapak. Yuk, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu. Ya, Pak ya? Yuk, kita bersatu dalam doa. Adik-adik semua, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang indah hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa. Bapa, kami sebentar akan membaca firman-Mu. Berikan kami Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan juga menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua sudah nonton nggak tadi link yang kakak kasih? Udah ngerti dong? Kita mau cerita tentang apa sih? Betul, hari ini hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, kita akan membuka Alkitab kita. Dari mana sih kita akan buka? Jreng jreng, dari Yoel adik-adik. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Adik-adik tahu nggak Yoel ada di mana, adik-adik? Betul, di Perjanjian Lama. Sudah buka? Kakak tungguin ya. Kakak juga buka Alkitab kakak deh. Dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa itu Roh Kudus? Dan Roh Kudus tinggalnya di mana ya adik-adik ya? Terus yang memberikan Roh Kudus siapa? Ada yang tahu nggak? Coba kakak mau lihat. Ada yang angkat tangan nggak ya? Oh ada. Roh Kudus datang dari Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik ingat hari Kamis yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Pada saat itu murid-muridnya merasa sedih karena ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan menurunkan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih adik-adik? Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan adik-adik, di mana Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat melakukan setiap hal yang baik yang Tuhan perintahkan. Perintah Tuhan adik-adik baca di mana? Betul, di dalam Alkitab adik-adik.
semua perintah Tuhan adik-adik dapat mengerti dari Alkitab. Nah, Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat mengerti firman Tuhan adik-adik, untuk dapat mengetahui apa sih yang Tuhan inginkan. Tadi kakak tanya, Roh Kudus tinggalnya di mana sih? Roh Kudus tinggal di dalam hati kita adik-adik, di dalam hati orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah bertobat dan mau dengar-dengaran terhadap Tuhan Yesus. Di situ Roh Kudus tinggal. Adik-adik tahu nggak sih kenapa sih Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus? Karena Tuhan Yesus tahu kita sebagai manusia ini, kita kadang-kadang tergoda oleh hal-hal yang tidak baik adik-adik. Adik-adik tergoda untuk berantem sama temannya, tergoda untuk ribut sama mama papahnya, tergoda untuk tidak melakukan hal-hal baik. Karena itu Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus agar adik-adik mampu untuk dapat melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Nah, tapi agar suara Roh Kudus itu dapat didengar oleh kita juga harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, sehingga kita tahu apa yang Tuhan Yesus inginkan agar kita lakukan adik-adik. Nah, kakak mau nanya nih adik-adik, ini ceritanya kan dari Nabi Yoel ya. Kalau misalnya adik-adik tahu bahwa turunnya Roh Kudus pada zaman siapa sih? Pada zaman Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus turun. Nah, Nabi Yoel itu ada di perjanjian lama adik-adik. Ya, Nabi Yoel itu hidupnya 590 tahun sebelum Masehi adik-adik. Jadi jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Tapi ternyata nubuat mengenai Roh Kudus itu sudah ada jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan ternyata juga yang ditulis oleh Nabi Yoel ada juga di kitab perjanjian baru adik-adik. Ada di mana? Di Kisah Para Rasul adik-adik. Dan sama persis kata-katanya di Kisah Para Rasul 2 adik-adik. Nanti adik-adik baca ya dengan papa mama ya. Karena janji Tuhan itu digenapi ketika Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus. Ya, dari video yang kita tonton sebelumnya, kita bisa lihat bahwa pada saat Roh Kudus itu turun, murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa adik-adik. Mereka berdoa, mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menurunkan Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Dan pada saat itu datang gemuruh angin adik-adik, betul. Lalu datang apa? Roh Kudus. Apa yang terjadi adik-adik? Murid-muridnya bisa mengucapkan berbagai macam bahasa. Mereka bisa bernubuat, mereka bisa memberitakan Injil Tuhan Yesus dengan berbagai macam bahasa. Padahal adik-adik, mereka tidak belajar bahasa itu. Nah, pada saat itu di sekeliling mereka sedang banyak orang-orang asing yang dari luar daerah mereka, dan mereka semua bisa mengerti apa yang murid-murid Tuhan Yesus itu ucapkan. Hebat kan adik-adik? Coba di sini, ada yang bisa bahasa Belanda nggak? Kakak sih nggak bisa adik-adik. Nah, bayangkan tiba-tiba Kak Email bisa berbahasa Belanda. Terus habis itu bisa menceritakan mengenai Tuhan Yesus, mengenai kematian Tuhan Yesus, mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Bayangkan adik-adik, itu karena apa? Karena Roh Kudus adik-adik. Jadi pada saat itu murid-muridnya mampu bernubuat, dan murid-muridnya tidak takut lagi karena Roh Kudus memampukan mereka untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Dan seperti ayat yang kita baca tadi adik-adik, Roh Kudus diberikan Tuhan Yesus tanpa memandang bulu. Diberikan kepada semua orang yang mau bertobat dan mengikut Tuhan Yesus. Jadi diberikan kepada orang tua, diberikan kepada anak-anak muda, diberikan kepada anak-anak tanpa memandang bulu. Intinya adalah apabila kita mau bertobat, apabila kita mau mengikut Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah adik-adik, dimanapun Roh Kudus hadir, maka di situ hadir pula damai sejahtera, cinta kasih, iman dan pengharapan adik-adik. Di masa-masa sulit saat ini, di mana tentu adik-adik merasa bosan di rumah saja, di mana tentu adik-adik mempunyai banyak keinginan seperti main ke mall, atau kalau keinginannya Ales, dia ingin ke pantai, atau bahkan adik-adik rindu dengan teman-teman adik-adik gitu kan, rindu dengan guru-guru semua, atau rindu ke sekolah minggu, datang ke ibadah minggu pelayanan anak adik-adik. Kakak pun rindu untuk dapat ketemu dengan adik-adik. Tentunya di saat ini semua orang merasa kesal, sebal dengan hal-hal yang ada.
Sehingga kadang-kadang hal-hal yang tidak baik muncul. Contohnya marah-marah kepada orang tua, ribut, tidak mau mengerjakan tugas di rumah, tidak suka diajari oleh papa dan mama. Terus ketika keluar pun adik-adik tidak mau pakai masker karena merasa bahwa sesak kalau pakai masker. Terus tidak mau cuci tangan, habis cuci tangan terus, bosan. Memang tidak mudah adik-adik melakukan apa yang terjadi saat ini. Kebanyakan orang bilang ini adalah hal-hal normal yang baru, di mana kemana keluar rumah kita harus rajin cuci tangan, kita harus pakai masker, karena supaya kita tidak terkena virus corona adik-adik. Adik-adik harus kasihan sama orang-orang yang sudah lebih tua, mungkin oma atau opa yang rentan atau yang terkena sakit penyakit, atau bahkan adik-adik sendiri. Dengan melakukan itu, kita berarti juga memikirkan orang lain adik-adik, bukan hanya untuk kesehatan kita, tapi juga untuk kesehatan orang lain. Nah, disitulah peran Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang harus kita lakukan, terutama hal baik. Nah, adik-adik jangan lupa selalu cuci tangan, dengar-dengaran terhadap orang tua, dan memakai masker. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Yuk kita nyanyi yuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adikku semua, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus yang baik. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan sedikit daripada cerita-Mu Tuhan, cerita tentang firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menunjukkan kuasa-kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa khususnya bagi bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Tuhan mau sertai, Tuhan mau lindungi selalu negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan segala jajarannya. Tuhan mau berkati, Tuhan mau sertai mereka dalam memimpin negara kami, khususnya pada saat ini dalam wabah pandemik yang sedang terjadi yaitu COVID-19. Tuhan mau berkati pemerintah kami, Tuhan mau tuntun mereka agar mereka boleh melakukan yang terbaik untuk menolong dan juga mencegah penyebaran Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pasien yang sedang ditangani. Tuhan mau sembuhkan mereka, Tuhan mau jaga dan lindungi mereka dalam setiap pengobatan, dalam setiap pemulihan mereka, agar penyakit ini tidak lagi menyebar kepada orang lain Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada yang mungkin saat ini tidak bisa melaksanakan ibadah di gedung gereja, tapi kami yakin dan percaya bahwa dimanapun kami berada kami bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami. Kalau saat ini kami boleh berkumpul dengan orang tua kami, dengan adik kakak, Tuhan mau sertai kami selalu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami. Tuhan mau selalu menemani kami dalam belajar kami, biarpun kami tidak pergi ke sekolah, tapi kami juga mau belajar di rumah. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau sempurnakan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita selalu berbuat baik sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Selamat Hari Pentakosta adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.